selalu setia menemaniku saat ku senang, saat ku sedih. Yesus sahabat perjalananku. Yesus adalah sahabatku, selalu setia menemaniku saat ku senang, saat ku sedih. Yesus sahabat perjalananku. Meski ku diterpa badai ombak, Yesus ada melindungiku. Meski ku diterpa kesedihan, Yesus selalu menghiburku. Yesus adalah sahabatku, selalu setia menemaniku saat ku senang, saat ku sedih. Yesus sahabat perjalananku. Yesus sahabat perjalananku. Yesus sahabat perjalananku. Hai teman-teman kecil kesayangan Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan Kak Dandi dan Susanti. Hari ini kita bertemu dalam pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, pertemuan yang kedua. Sudah kedua ya? Ya. Nah, subtema hari ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, San. Maksudnya kehilangan? Ada banyak kejadian pada masa pandemi COVID ini yang kadang-kadang membuat kita sedih. Iya. Ya, ada orang kehilangan pekerjaan. Terus? Kehilangan keluarga, kehilangan teman. Banyak sekali ya. Iya, maka dari itu kita akan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat bagi kita meskipun kita dalam masa yang tidak nyaman, yaitu merasa kehilangan. Gitu. Oke Susanti, kita akan mulai dengan doa. Teman-teman, mari kita bersama-sama dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berkumpul di sini untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu tentang Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan. Berkatilah kami semua agar renungan pada bulan Kitab Suci Nasional ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami dalam menjalankan kami sebagai anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, tidak perlu berlama-lama ya. Kita akan simak sabda Tuhan berikut ini. Lazarus dibangkitkan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah
sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari, kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu.
ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria tiba di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, kubur betapa kasihnya kepadanya." Gua yang ditutup, tetapi beberapa orang di antaranya, ia yang memelekkan mata orang buta, saudara orang yang meninggal bertindak berkata sehingga orang ini tidak mati. Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia pergi ke kubur. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Susanti, kira-kira kalau kamu jadi Maria atau Marta dalam cerita Lazarus dibangkitkan tadi, bagaimana perasaanmu? Aku juga merasa sedih karena orang yang aku sayangi dipanggil sama Tuhan. Nah, kita tentu merasa sedih, Iya, merasa kehilangan. aku pernah kehilangan uang. Loh, kehilangan uang? Iya, hilang di warung. Loh, kok hilang di warung? Aku beli jajan. Beda, itu namanya buat beli. Ini maksudnya kehilangan yang memang tidak bisa kembali lagi. Oh, gitu. Maksudnya kalau orang hilang ya ditemuin orang. Ya, ditemuin orang begitu. Jadi bukan yang kehilangan di warung terus buat beli jajan. Baik, Lazarus tadi meninggal, tetapi kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus memang benar-benar bersahabat dengan Lazarus, Maria, dan Marta. Gitu. Iya, jadi Tuhan Yesus selalu setia kepada sahabat-sahabatnya. Sama kita juga. Iya. Nah, dalam masa COVID-19 ini memang banyak orang yang kehilangan
Kak Dede juga pernah kehilangan. Ya, aku tahu. Ya, nah aku juga merasa sedih. Tetapi ketika aku berdoa, aku membaca sabda Tuhan, aku mendapatkan kekuatan, Susanti. Iya, betul. Ada banyak kisah-kisah yang bisa memberi kita kekuatan ketika kita merasa sedih. Iya, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus memang dekat dengan kita. Sip. Kak Dede, Ya, kamu punya ini nggak? Kak Dede punya aktivitas? oh ada. Mau ikut? Iya dong, aktivitasnya. Oke, teman-teman, kita punya aktivitas. Baik, teman-teman kecil kesayangan Tuhan Yesus, sekarang kita akan menderaskan doa umat. Teman-teman silakan menjawab. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon berkatilah orang tua kami yang selalu menyayangi kami. Berikanlah kesehatan bagi mereka, agar mereka bisa mendampingi kami sampai kami menjadi dewasa dan bisa menjadi teladan untuk kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berkati juga sanak saudara kami, kakak adik dan teman-teman kami, agar semua selalu sehat, selalu menjadi berkat, tempat kami bermain, bercanda, dan berbagi cerita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berkati juga orang-orang lain yang kami sayangi, para guru kami, romo, bruder, suster, para uskup, bapak paus, dan semua yang kami kasihi, agar semua selalu sehat, Kau lindungi dan boleh menjadi berkat untuk kami.
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Segala permohonan kami ini kami haturkan, kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya, udah selesai. Tidak apa-apa, minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Oke, kita akan doa penutup yuk. Teman-teman, mari kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pendampingan yang kami dapatkan melalui pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Kiranya berkat-Mu yang selalu mendampingi kami, menguatkan kami, dan memberi segala kebaikan untuk kami dan orang-orang terkasih kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di episode depan. Dadah. Tetap ada di sini terus ya. Seperti Tuhan mengasihi